Baik, kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya juga mau menginformasikan bahwa kami juga mengundang pihak Polda Jawa Barat untuk bergabung dalam diskusi malam hari ini, tapi belum bisa memenuhi undangan kita di dua sisi. Saya ke Pak Tony lagi. Pak Tony, tadi disebutkan bahwa keterangan manusia yang sudah bertahun-tahun itu bisa terfragmentasi, bisa saja lupa, termasuk juga penjelasan dari Ibnu tadi. Jadi ya itu kan menurut Pak Pedrik gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan Pak Pedrik tadi bicara, tidak benar itu 1000% tidak benar. Kalau Pak Pedrik mengatakan 1000% tidak benar, berarti Pak Pedrik tahu bahwa Ibnu itu bukan berada di Bandung. Ya, kalau tidak benar, kecuali saya tidak yakin Ibnu ngomong begitu. Kok bisa mengingat semua? Itu baru saya maklumi. Tapi kalau menjustis tidak benar, sebentar Pak. Tadi Bapak ngomong saya tidak potong. Ya. Silakan, kalau menjustis bahwa Ibnu tidak benar, berarti Bapak mengetahui yang sebaliknya. Apa yang dikatakan Ibnu itu tidak benar, berarti ada yang benarnya, Bapak mengetahui sebaliknya. Ini logika, Pak. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ya, mengenai keterangan saksi. Mau 1000 saksi itu dinilainya 1. Pasal 184 KUHP, ya Bu, itu jelas alat bukti yang sah. Itu keterangan saksi. Keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, dan kemudian keterangan terdakwa. Ketika ada satu orang saksi, ya Bu, dimintai keterangan yang kalimatnya masih terbantah-bantah, kemudian hakim masih belum yakin, ditambah lagi saksi satunya, keterangannya jelas, tetapi pada intinya sama. Bayangkan, 2 saksi tadi kalau satu saja tidak jelas, tetapi 2 saksi ya sangat jelas. Jadi walaupun nilainya 1 ya untuk mengetahui yang sama, tapi itu memperjelas. Ya, tapi tetap dianggap meyakinkan hakim. Kan, ya, walaupun keterangannya sama 1000 pun tetap dianggap satu alat bukti. Ya silakan. Saya begini, saya jelaskan. Yang saya yakin itu tidak benar itu daripada psikolog. Karena manusia itu tidak mungkin bisa namanya hipertemesia. Di dunia ini hipertemesia itu berapa orang daripada sekian ratus juta manusia. Itu tidak mungkin karena saksi Ibnu ini mengaku tanggal 27 Agustus tahun 2016. Maksudnya tidak mungkin seprecise itu seperti ya? itu yang tidak mungkin menurut saya. Kalau soal benar dia saksinya benar atau tidak benar itu wewenangnya penyidik. Hakim nanti yang menilai, bukan saya. Saya tidak punya wewenang. Tapi kalau seseorang saksi mengingat detil suatu peristiwa 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, jelas itulah adalah saksi yang tidak benar. Itu yang kalau bagaimana silakan nanti polisi kan bisa panggil psikolog untuk memeriksa lebih lanjut. Kan begitu. Keterangan saksi mau akun 1000, alat bukti saksi itu cuma 1. Kan gitu, saksi biar mau nomor 1, nomor 2 dari pasal 185 KUHP. Satu alat bukti ya. 1000 saksi nggak ada artinya. Betul, makanya kalau bisa dikaitkan itu wewenang polisi, bukan saya. Saya hanya menjelaskan pendapat saya bagaimana penilaian terhadap keterangan daripada saudara Ibnu. Itu yang saya jelaskan. Bapak-bapak, sebentar sebelum kita lanjutkan diskusinya, saya mau bergabung dengan Mel. Ini mungkin yang publik juga sudah mendengar nama ini muncul setelah tampil di salah satu podcast, yaitu podcast Jejak Backpacker. Nah, Mel ini mengaku ada di tempat kejadian, menyaksikan langsung, sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Mas Mel. Selamat malam Bu. Ya, Mas Mel, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Anda sudah berani untuk bergabung di sini. Dan kami juga harus disclaimer dulu ke pemirsa, kami juga melakukan verifikasi kebenaran bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian, dan dia berani membuka identitasnya, sudah sepersetujuannya untuk muncul di layar TV One malam hari ini. Mas Mel, bisa tidak Anda menjelaskan ke saya malam kejadian itu seperti apa? Anda ada di mana? Ya, jadi malam itu saya masih ada di kosan Bu. Sebelum terjadinya malam, sore si saudara Eki itu nelpon saya, si Ade Eki. Eki korban ya? Ya. Sebentar, sebelum kita lanjutkan perbincangan,
Sebelum kita lanjutkan perbincangan sesuai kesepakatan kita tadi, saya ingin wajah Anda terlihat Mas Melmel, mungkin cahayanya bisa ditambah seperti sebelum kita on air tadi. Cahaya. Lampunya. Iya Bu, Oke. seperti ini. Oke, bagus. Anda kenal dengan Eki. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban. Dan juga Vina berarti. Iya ya? Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya Iya. seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa dek? Nanti malam kita jalan. Dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah. Saya bilang begitu kan, dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang. Nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam. Saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina, ya bawa temannya lah Dek. Si Linda, maksud saya gitu kan Bu. Linda Akhirnya temannya Vina. kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Saat itu obrolan saya begitu. Nah habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Egi, nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah Dek, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah kenapa? Nggak sempat cerita, nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor, teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa Dek, kita lanjut aja jalan, saya bilang begitu. Nah akhirnya kami jalan, kami sempat singgit di jalan, putar-putar. Habis putar-putar, memang kan pada malam itu kan rame Bu, pas posisi malam minggu kan. Jam berapa itu persisnya? Ya sekitar jam 9-an Bu, jam 9 setengah 10-an kami jalan itu. Oke. Nah habis itu kami mampir di Taman Sumber. Titik terakhir kami kan di Taman Sumber tuh. Anda berpisah berarti dengan Eki malam itu? Belum berpisah di situ, belum berpisah waktu di taman itu, belum berpisah. Oke, Mas maaf kameranya boleh dibenerin dulu Mas? Wajahnya nggak terlihat. Oke, terpisah dari sana, setelah itu apa yang terjadi Mas Melmel? Belum. Jadi pas di taman itu belum terpisah kami Bu. Oke. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah. Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin kita pulang yuk katanya. Oh soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Ya habis itu saya bilang, ya terserah lah, kalau gitu mau pulang ayo saya antar. Akhirnya kami putar nih, kami putar, arah menuju sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang. Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya terakhirkan si Eki, Dek nanti mampir dulu sebentar beli bensin, karena bensin motor belakang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina? Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, di situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda? Ya sama Linda Bu. Oke, lalu? Nah setelah itu kami isi bensin itu si Eki ngelewatin kami sama si Pina. Terus saya bilang sama si Lina, loh kok si Eki sama Pina kok ngeliat kok nggak berhenti kok terus sama gitu kan. Coba kamu
telepon, kamu chat aja, saya bilang begitu. Pada saat itu kan kami masih pakai BBM, Bu. Chat aja, saya bilang begitu kan. Oke. Akhirnya Yang itu kan ditelepon, kita sudah bilangnya, dengarkan di podcastnya Jejak Backpacker ya. Nah, saya ingin mendengarkan detail apa yang Anda saksikan Siap. di saat kejadian itu. Yang Anda sebutkan bahwa ada penganiayaan, pembunuhan, bahkan sampai pemerkosaan yang Anda akui dan bisa dipertanggungjawabkan ya pernyataan Iya. Anda. Anda menyaksikannya. Siap, Bu. Silakan. Jadi pas sudah itu langsung ke intinya ya, Bu. Ya. Ya, jadi langsung ke TKP itu di SMP 11 itu saya taruh motor situ. Saya taruh motor karena kan ada yang saya lihat tuh. Di antara beberapa orang masuk gang itu ada yang saya lihat. Jadi saya taruh motor. Di saat itu ada warung, Bu. Warung itu nggak besar sih. Mas Melmel. Ya, oke. Komunikasi terputus. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan memperbaiki komunikasi kembali dengan Melmel. Usai jeda, dua sisi kembali.